Saudara, Candi Borobudur adalah candi termegah di dunia ini yang berdiri di tanah Jawa. Tidak hanya terbesar dan termegah, tapi juga terlengkap. Candi Borobudur dipenuhi pahatan relief sejumlah 2.670 yang disusun sepanjang dinding candi, yang bila disusun berjajar akan sepanjang 6 km. Relief itu sebagian besar menceritakan tentang perjalanan hidup Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Bila kita ingin mengikuti kisah yang terpahat pada dinding candi, maka kita harus berjalan searah jarum jam mengelilingi Candi Borobudur. Dan bila kita mengapresiasi karya seni yang terpahat itu, tentu kita akan terkesima dan terpesona betapa hebatnya Candi Borobudur. Saudara, Candi Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi oleh Raja Samaratungga dari dinasti Seleta. Luar biasa bukan? Wah, tentunya. Karena ternyata Candi Borobudur sudah berumur ribu tahun lebih. Candi Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi oleh Raja Samaratungga dari dinasti Seleta. Wah, rupanya Candi Borobudur sudah berumur sangat tua sekali, lebih dari 1000 tahun. Tapi Candi Borobudur masih tetap gagah perkasa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Saudara, tahukah Anda, Candi Borobudur ternyata dibuat selama 75 tahun. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 824 Masehi dan selesai pada tahun 900 Masehi. Ini satu pelajaran pertama untuk kita petik, bahwasanya suatu keberhasilan membutuhkan perjuangan yang panjang. Candi Borobudur adalah salah satu mahakarya yang tak ada tandingannya di dunia ini. Hanya ada di bumi persada ini, maka pantas Borobudur mendapat gelar merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, selain Menara Eiffel di Inggris, Tembok Cina, Piramid di Mesir, Taj Mahal di India, Pencakar Langit di Amerika, Angkor Wat dan Angkor Thom di Kamboja. Saudara, menurut kitab kuno Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, yang ditulis dengan bahasa Sanskerta, konon kata Borobudur berasal dari kata bara dan beduhur. Bara berarti candi, sedangkan beduhur berarti tempat yang tinggi atau bebukitan. Sekarang kita mengerti memang Borobudur adalah candi yang bagaikan bebukitan, berundak-undak hingga stupa yang paling tinggi. Siapa sangka saudara, candi yang begitu indah dan megah ini dulu terlihat hanyalah gundukan tanah yang tinggi bagaikan bukit, tertutup semak belukar serta pohon-pohon raksasa yang menutupinya. Saat itu, ketika pertama ditemukan Candi Borobudur dalam keadaan sangat rusak berat, yang bila tidak segera ditangani niscaya akan ambruk berantakan. Dan pada tahun 1814 saat Inggris menduduki Indonesia, Tuan Raffles, Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa, memerintahkan Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki lokasi penemuan Borobudur yang saat itu masih dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon besar yang mengelilinginya. Tuan Raffles lah yang pertama kali menggali dan memugar kembali Candi Borobudur yang saat itu dalam keadaan rusak. Dan kemudian pada tahun 1907 Theodore van Erp memimpin pemugaran hingga tahun 1911. Dan kemudian pada tahun 1968 UNESCO memberi bantuan untuk pemugaran Borobudur. Dan pada tahun 1971
pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemugaran Borobudur yang diketuai Profesor Insinyur Ruseno. Dan kemudian 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran Borobudur dan selesai pada tahun 1984. Dan 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Demikianlah sejarah singkat tentang Candi Borobudur yang kini, walaupun sudah berumur 1000 tahun lebih, kita masih dapat menikmati indahnya dan megahnya Candi Borobudur. Alhamdulillah kita telah sampai di Candi Borobudur yang sangat megah ini. Saya sangat bangga dan bahagia bisa menikmati keindahan dan kemegahan Candi Borobudur ini. Amazing. Candi Borobudur, kebanggaan bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah mahakarya dari bangsa Indonesia, dan ini adalah karya yang termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Pak Mario, Anda ada di Candi Borobudur, ada perasaan apa yang Anda rasakan? Rasanya bahagia. Pertama, bisa ketemu turis. Kedua, kita mengetahui sejarah Candi Borobudur. Yang ketiga, kita semua berkumpul sama guru SMP 1 Losari dan murid-muridnya.